Surat Yasin adalah surat yang sangat terkenal di antara surah-surah Al-Quran. Dan memang banyak fadilat keutamaan surat Yasin ini, baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun oleh para sahabat dan para ulama. Salah satu di antara keutamaan surat Yasin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dawama ala qiraati Yasin kulla lailah, thumma mata syahida." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang mengekali atas membaca surat Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. As-sadisu was-salasun min suwaril Quran, suratu Yasin, makiyatun wa ayatuha salatun wa samanun. Yang ke-36 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Yasin. Surat Yasin ini diturunkan di Mekah, Makiyah, dan ayat-ayatnya berjumlah 83 ayat. Salasun wa samanun, 83 ayat. Surat Yasin adalah surat yang sangat terkenal di antara surah-surah Al-Quran. Dan memang banyak fadilat keutamaan surat Yasin ini, baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun oleh para sahabat dan para ulama. Salah satu di antara keutamaan surat Yasin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dawama ala qiraati Yasin kulla lailah, thumma mata syahida." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang mengekali atas membaca surat Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. Maka dia mati sebagai salah satu di antara syuhada. Ini untuk orang-orang yang selalu setiap malam membaca surat Yasin, kemudian dia mati syahid. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumih hatta yumsi, wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra lailihi hatta yusbih." Rawahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, diberikan Allah kepada dia kemudahan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membaca surat Yasin pada permulaan malam, sesudah maghrib misalnya, diberikan Allah kepada dia kemudahan di malam itu sampai pagi. Ini hadis rawahu Darimi. Jadi alangkah baiknya setiap hari sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, baik kita pengusaha, baik kita petani, baik kita pegawai, baik kita karyawan, baik tukang, buruh, agar hari itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di waktu pagi membaca surat Yasin 1 kali. Nah, begitu malamnya seperti demikian pula. Oleh karena itu orang-orang dahulu, orang-orang bahari, bila hendak musafir bepergian membaca surat Yasin, terutama yang hendak naik haji, baca surat Yasin dulu kumpul di rumah.
Anyar turun berangkat. Harapannya apa? Dengan membaca surat Yasin itu dimudahkan dalam perjalanan itu. Nah, padahal bukan hanya naik haji, musafir kemanapun alangkah baiknya membaca surat Yasin itu terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ma min mayyitin yuqra'u indahu Yasin illa hawanallah alaihi, rawahu Dailami. Tidak ada daripada orang yang berada dalam sakarat, orang yang dalam sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surat Yasin, melainkan Allah mudahkan atas dia, Allah lapangkan atas orang yang sakarat itu. Jadi surat Yasin artinya bukan hanya berguna untuk kita, tetapi surat Yasin juga berguna untuk memudahkan orang menghadapi sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa ayyuma muslimin quri'a indahu idza nazala bihi malakul mauti suratu Yasin nazala bi kulli harfin minha 'ashratu amlak yakumuna baina yadayhi sufufa yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lah wa yashhaduna ghuslahu wa yattabi'una janazatah wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnah. Siapa juga orang Islam yang dibacakan di sampingnya surat Yasin ketika dia dalam sakaratul maut, orang dalam keadaan sadar lagi, sakit sudah parah, dibacakan surat Yasin, turun dengan tiap-tiap satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Yang berdiri malaikat itu di hadapan dia bersab, yasalluna alaih, memintakan rahmat kepada Allah terhadap ini orang yang dalam sakaratul maut. Satu huruf menurut orang nang menghitung, huruf surat Yasin itu berjumlah 3.729 huruf kali 10. Berarti kalau orang sakaratul maut itu dibacakan Yasin, di sekitar orang sakarat itu ada 37.000 malaikat, 37.290 malaikat memintakan rahmat kepada Allah terhadap orang yang dalam sakaratul maut ini. Wa yastaghfiruna lahu, dan mereka memintakan ampun bagi orang yang dalam sakarat itu. Aku, firman Allah, inilah jalan yang lurus. Sungguh telah menyesatkan syaitan itu daripada kalian orang-orang terdahulu yang banyak. Generasi-generasi dahulu banyak yang disesatkan oleh syaitan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkan itu? Nah, ini salah satu di antara petunjuk Allah di dalam surat Yasin kepada kita, bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah syaitan. Jangan sekali-kali menuruti permintaan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam setiap diri manusia itu ada satu syaitan. Dan satu syaitan yang ada dalam diri kita ini, apabila kita bukakan pintunya, dia akan mengundang syaitan-syaitan lain sehingga kita menjadi syaitan saikungan. Bila kita bukakan pintunya, membawaannya dengan kawan-kawannya, sehingga mata kita ada syaitannya, telinga kita ada syaitannya, mulut kita ada syaitannya, tangan kita ada syaitannya, semua tubuh kita diisi oleh syaitan. Kalau kita buka pintu syaitan. Para ulama as-salikin menjelaskan apa itu pintu-pintu syaitan, sehingga syaitan bisa masuk kepada kita lewat pintu itu.
Dengan kita mengetahui pintu-pintu syaitan dalam diri kita ini, maka kita bisa waspada untuk selalu menjaga, mengunci atau menutup pintu itu, agar jangan sampai syaitan yang sudah bertunggu dalam diri kita ini bersaruan kawan-kawannya. Pertama, kata para ulama, adalah pintu syaitan itu al-ghadabu, marah. Di saat kita marah, berarti kita membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk kepada kita lewat pintu ghadab, marah. Nah, kita lihat orang marah, mun kita kada suah marah, mun kita suah marah, ingat akan kita suah marah macam apa? Kada tahu kuitan, kada tahu paguruan, kada tahu orang tua, kada tahu siapa juga pun, kalau kita marah, nah, tidak ada orang yang terhormat di hadapan orang yang marah. Kenapa? Karena dirinya sudah dipenuhi oleh syaitan. Al-ghadab pertama adalah marah. Nah, oleh karena itu banyak di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengutamakan tentang qazmul ghais, mengendalikan marah, menahan marah. Nah, bila kita marah, kita disuruh untuk berduduk. Andai kata waktu marah tadi kita berdiri, andai kata kada mampu, bawa berabah, andai kata kada mampu, bawa baudu, agar menurunkan marah. Al-ghadab. Jadi kita ingat, bila mana kita marah, kita dimasuki oleh syaitan. Yang kedua, pintu syaitan, baik bini-bini atau laki-laki. Bila dalam diri kita ada ketujuh berhias, berarti kita membuka pintu syaitan. Laki-laki memakai amas, kenapa sebabnya? Ketujuh beraksi. Rambut nang putih disamir jadi hirang, kenapa? Ketujuh beraksi. Bulu mata nang kada lantik dilantiki, kenapa? Ketujuh beraksi. Kaning nang ada dihapus diulah lawan pulpen bahasa, kenapa? Karena ketujuh beraksi. Nah, semuaan itu adalah tamak. Di saat kita tamak, kita akan menjelma jadi syaitan. Kita akan menjelma menjadi syaitan. Orang yang tamak ini orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Akibatnya tamak apa? Bisa mencuntan, bisa merampok, bisa mengakat tanah orang, bisa mengambil hak orang lain, bisa kadang membayar zakat. Karena apa? Karena merasa nang ada ini belum cukup. Papalingan dari kanaah. Yang kelima, pintu syaitan yang ada pada diri kita adalah al-ajalah, bersegera, beancap-ancap. Di saat kita melakukan apapun, bila minat ketujuh beancap-ancap, ketujuh belakas-lakas, itu adalah syaitan. Orang berudu belaka-lakas, akhirnya kada liput napa nang dibasuh. Orang sembahyang belakas-lakas, akibatnya kada ada lagi tu makninahnya, batihahnya tegumpal-gumpal. Orang puasa belaka-lakas buka, belum lagi maghrib buka aja sudah. Nah, al-ajalah, orang kikir, orang yang dipenuhi syaitan. Ketujuh, ad-dirham wad dananir, duit paling banyak syaitannya. Nah, begitu kita suka dengan duit, kita membuka pintu syaitan. Duit nang halal, duit nang kada halal, duit nang jalan mana, asal itu duit diambil. Nah, ini adalah pintu syaitan. Yang kedelapan, ta'atuz zaujah, taat, tunduk dan patuh kepada istri.
Napa jadi bini? Jadi bini ka hulu, jadi bini ka hilir, jadi syaitan bayakungan. Kenapa?